Lo sering ini kan ngeliat di meme-meme gitu, meme-meme. Mem. Dikit lagi jorok tuh kayaknya tuh. Baru mulai. Kayak gini emang yang terjadi kalau recording malam-malam udah kotor semua pikirannya. Meme ini loh, lo sekarang tuh yang dicari adalah bibit, bebet, bobot, dan prokes. Anjay. Anjing. Bibit, bebet, bobot, dan swab test. Ya, ini sandang, pangan, papan, swab. Sandang, pangan, papan, PCR. Iya, bener. Kalau antigen aja kurang. Antigen aja kurang. Harus bisa yang biayain PCR juga dong, biar aman. Itu tuh jadi ini tahu, jadi konsiderasi gue ya. Misalnya kayak gue mau ketemu sama orang gitu. Antigen dulu kali ya. Makanya sampai sekarang kagak ketemu tau nggak? Mau sama siapa? Sama siapa? Coba lo tanya ke diri lo sendiri dan ke list Bumble lo yang lagi aktif itu. Anjay. Dong. Gue nggak aktif Bumble dong. Itu di mana, Bu? Nyari orang yang kayak gimana sih? Lo nyari orang yang punya love language kayak apa sih? Ya itu love language-nya tuh sekarang harus bisa dan harus mau diajak prokes. Kita antigen dulu kan gitu. Nah, ada sih itu udah berarti, oh ya nggak masalah gitu kan. Itu berarti action ya, itu berarti action. Iya. Lo mending ini, ada sesosok manusia yang menjadi inspirasi. Karena akhir-akhir ini dia lagi viral banget, bro. Kenapa? Viral akan kebucinannya. Oh, gue pikir gara-gara dia sering swab test. Kalau itu gue nggak tahu ya, mungkin aja. Tapi yang gue tahu dia super romantis, sampai ya menurut gue wow, bucinnya kok luar biasa ya, karena dia kayak bikin paper gitu. Lo bayangin, lo punya pacar, terus pada saat lo anniversary, lo dikasih paper, man. Penelitian ilmiah, kurang bucin apa nggak tuh? Sampai kayak, oh gue lihat-lihat sekarang ini orang sangat-sangat viral nih ya, ada di TikTok lah, di mana-mana dibahas mulu. Tapi gue luar biasa salut. Tapi kenapa sih kalau misalnya kebucinan dia lo puji-puji, kalau misalnya gue dengan segala effort gue dengan kebucinan gue enggak? Kebucinan lo yang mau mesenin makanan, terus lo bertindak sebagai abang Gojeknya, terus lo anterin sendiri, itu beda standar, cuy. Beda standar. Enggak, cuy. Karena penelitian ilmiah tuh lama. Enggak, karena gini, pas lo kenal gue, belum ada orang yang patut gue gituin. Tapi orang ini, tamu kita ini, itu adalah apa ya? Dia tuh juga nanya-nanya loh sama gue, masalah-masalah kayak gini. Coba, Jer, lo tanya langsung dong, kalau gitu. Hai Ca, hai Mia. Gak mau terima kasih loh. Kita. Kayaknya lo kebalik deh, Jer. Lo salah deh. Kita yang mesti nanya sama lo. Sebelumnya gue mau kasih dulu ya, karena gue adalah pendengar dari WWW Podcast. Jadi ini seru banget bisa diundang di sini. Insight apa yang lo dapat nih? Ya dari mana nih? Dari WWW. Dari WWW Podcast. Banyak. Gue udah ngomong ke Aisyah sih. Personally. Tapi gue mau nanya ke Aisyah dong. Cak, di masa kayak gini ya, di masa PPKM gini ya, lu nggak bisa ketemu orang gitu. Yang lu lebih butuhin PCR atau pacar? Anjay. Gue suka nih singkatan. PCR yang gue butuhkan adalah pacar, bener. Terima kasih banget, Jerry. Gak salah kita mikir lo sebagai bintang. Gue jadi mikir deh gara-gara pertanyaannya Jerry. Ada nggak ya orang yang gara-gara ketemu pas lagi PCR test, terus kenalan, terus jadinya pacaran? Wah. Itu bisa buat jadi plot cerita baru lo sih, Mi. Bener. Jangan diambil ya idenya, semuanya ide gue. Oke. Tapi akan gue coba buat kantor ya. Lo sih. Yeah. Gue coba ya, besok di dekat rumah gue kebetulan ada 2 lab yang cukup terkenal, yang satu depannya B, satu depannya G. Nah, iya kan? Ya, mungkin jangan yang drive-thru kali ya, karena yang drive-thru katanya ngantri kan. Iya, tapi kan lu jadi tahu mobilnya yang mana. Dia tapi lebih unik kalau misalnya ternyata lu cinloknya sama orang yang nyolok lu gitu. Iya, bukan yang biasa gitu. Iya nggak tahu kan.
Yang Kok kayak biasa halus. nyolok lo anjir. Iya, makanya kok nyoloknya halus banget nih, nggak kayak biasanya gitu. Iya, PPKM kan Kak. Iya. Pelan-pelan Kak. Kan ada yang suka sakit. Iya, kan ada suka ada yang sakit, suka ada yang sakit banget gitu kan. Iya, tapi kalau udah sering dicolok jadinya udah lumayan terbiasa. Bener, udah nggak berdarah lagi ya gitu. hidungnya. Iya. Kalau Gini kan cara berkomunikasi di WWW gini kan. Iya benar. Ada Jerry Arvino, selamat Yay. datang. Thank you. Hai. Tuh, buat gue tahu lo baru lulus S2 kan, tapi buat gue gelar lo tuh adalah Jerry Bucin Arvino. Iya. Enggak, tapi sebenarnya kalau buat kalian bucin itu positif apa negatif? Buat gue sih positif aja sih. Iya. Kan budak kan biasanya negatif gitu. Kita mau ngomongin perbudakan dan enggak. Free aja bagaimana? Iya enggak maksudnya. Gue mikir kan kalau orang bilang bucin gitu budak cinta gitu. Mungkin yang lebih pas butuh cinta. Waduh, mungkin. Atau buta cinta. bisa. Kalau Aisyah yang mana, Syah? Lo yang mana, Syah? Gue bucin aja sih. Itu way of life. Anjing. Yang membuat Jerry dinobatkan sebagai guru bucin kali ya. Guru bucinnya adalah papernya. Boleh nggak sih lo share screen deh paper lo, karena sebenarnya gue belum pernah lihat kayak gimana sih apa sih yang membuat paper ini menjadi sebuah paper yang sangat spesial gitu. Emang diceritain coba sekalian backgroundnya. Mungkin ada yang living under the rock gitu ya, belum ngeliat lo gimana di TikTok. Waduh. Mana sih? Ini bisa kita edit nih, Mi. Udah belum? Udah. Komunikasi asertif dan teori love languages dalam hubungan Jerry Arvino dan Mutiara Maharini. Gila. Enggak, jadi sebenarnya basically gini sih. Basically kan gue emang beneran abis publish jurnal kan sebagai syarat sidang gitu. Jadi kebetulan template-nya masih ada gitu. Terus ya teman gue tuh pernah bilang atau pernah dia pernah ngasih gue ide atau dia ngirimin gue link Twitter ya, gue lupa deh. Pokoknya sebenarnya ada orang yang pernah bikin jurnal juga. Cuma itu tuh kayak, jadi isi abstraknya penelitian itu kayak ya lo kayak chat sweet words aja gitu loh. Maksudnya nggak bener-bener diseriusin gini gitu. Terus gue pikir kayaknya cheesy banget deh kalau cuma kayak lo ngomong kata-kata manis doang, kayak surat cinta doang gitu loh. Jadi gue pikir ya udah gue bikin beneran aja gitu. Jadi gue nyari teori beneran. Ini hadiah anniversary keberapa ya? 2 tahun ya? Kedua ya. Jadi tahun pertama lo kasih apa dulu? Tahun pertama gue kasih apa? Kurang signifikan nih berarti, kelamaan jawabnya. Iya. Kayak nggak terlalu gimana deh. Cuma iya jadi tapi ini gue penelitiannya beneran. Jadi tuh ada kayak metode penelitiannya, kayak ada nama-namanya juga. Berapa halaman nih? Gue ngambil dari mana? Nggak banyak kok, 6 kan jurnal nggak boleh banyak-banyak. Terus ada kayak daftar pustakanya karena ini bener-bener gue ambil dari situ gitu. Gitu. Gila. Jadi bacanya mau jadi nanya. kenapa? Jadi kenapa? Boleh dikirim kok kalau mau baca. Pengen juga. Jadi kenapa komunikasi asertif dan teori love languages? Karena ya ternyata setelah gue menjalani hubungan yang mungkin belum terlalu lama ini, itu ternyata yang paling penting gitu. Maksudnya yang gue sama dia lakuin lah gitu. Karena gue juga jujur gue baru sama dia, gue tahu ada yang namanya komunikasi asertif gitu. Iya, itu apaan sih? Ya asertif tuh kayak lo menyampaikan maksud lo, tapi dengan cara yang benar gitu. Jadi caranya, timingnya segala macam. Karena kan banyak, misalnya lo cuma ngasih kode ke pasangan lo kan, padahal dia nggak tahu juga sebenarnya lo maunya apa gitu. Misalnya juga kalau misalnya lo nggak suka sama sesuatu, atau misalnya jealous lah, atau lu bikin apa salah gitu kan, terus kan kadang kan diem, terus kamu kenapa enggak gitu kan, ada banyak orang nggak ngasih tahu. Nah kalau asertif itu jadi misalnya lagi nggak mood nih ya, lagi jealous, terus kayak dia hold back dulu. Gua tuh dia sekarang kayak gitu sih, hold back dulu bentar ya gitu, belum nemu kata yang pas nih gitu, karena nggak mau menyinggung
lawan bicaranya juga. Karena kita tahu pasti pasangan kita nggak maksud juga ngelakuin itu mungkin gitu. Atau mungkin beda value dalam memandang hal. Ya udah terus hold back dulu, terus kalau udah aman udah better ya diomongin gitu. Diomongin dengan cara yang benar dan timingnya benar. Karena kan kalau lu caranya nggak benar, misal lu jadi pasif agresif atau mungkin momennya kayak lu nggak ngerasa nggak nyaman terus lu nyerang aja gitu. Akhirnya si pasangan lu akan merasa offended kan. Loh, tapi kan kamu juga ya kayak gitu. Nah, asertif ini membantu itulah supaya nggak terjadi kayak gitu. Lo langsung merasa tertampar nggak, Sya? Gue kayaknya bikinnya nggak jurnal, nggak paper sih. Gue bikin dari kontrak dulu gimana. Gue ada draft kontrak, pasal-pasalnya gue tulis semua. Gitu. Anjir. Jadi ditutup aja belum? Ya boleh, mau dibuka, mau ditutup, mau ditutup. Bebas ya, kalau misalnya itu nanti tinggal cari aja di Instagramnya Jerry. Nah, atau di TikTok. ada di TikTok gua review. Sama nanti pas di episode ini rilis lo bikinin jurnal dong buat kita. Oke. Nambah-nambahin kerjaan nih. Kalau dari pacarnya dia dapat cinta dan kasih sayang. Oh, kita dapat apa? Dapat friendship. Karena biasanya juga gitu ya, ujung-ujungnya cuma jadi friend. Iya. Ya, bener sih, Cak. Iya, tunggu. Gue mau kembali ke yang tadi lo ngomongin tentang komunikasi asertif kan. Nah ini kan tapi komunikasi asertif setelah lo berdua memang mempunyai cara berkomunikasi yang memang sudah sejalan ya harusnya ya. Jadinya lo saling paham gitu. Nah kalau ada dua orang yang we're talking about love languages. Kalau love language-nya itu juga sebenarnya bisa ngerti, but how they communicated itu nggak nyampe. Menurut gue nggak nyampe juga, karena akan balik lagi foundation dari semua hubungan itu adalah komunikasi gitu. Iya, jadi tadi juga kan komunikasi asertif dan teori love languages gitu, karena gue juga baru tahu 2 tahun lalu sih. Jadi gue lupa sih waktu masih PDKT apa baru jadian ya. Itu dia nyuruh gue ngisi itu. Sepertinya memang untuk ngisi si 5lovelanguages.com itu loh. Itu karena kan itu sebenarnya teori dari Gary Chapman kan gitu. Jadi gue nggak terlalu paham soal zodiak dan kecocokannya satu sama lain gitu ya. Tanpa mendiskreditkan orang yang suka banget zodiak. Cuma kalau gue kayaknya kalau zodiak itu lu nggak bisa milih deh, kayak lu lahir misalnya orang tua lu Sesar gitu ya Virgo gitu, nggak bisa milih kalau menurut gue. Jadi kalau ini karena lu pilih karena lu isi sendiri si love language, jadi sebenarnya lu hasil itu ditentukan dari preferensi lo kan, bener-bener which is sebenarnya mungkin itu juga berpengaruh dari upbringing dan gimana cara lo dibesarkan. Betul. Akhirnya lo punya love language yang ya berbeda-beda antara kita semua gitu. Betul. Dan gue ngerasa sebenarnya itu bisa berubah gitu loh by time. Bisa. Karena tergantung lo lagi sama siapa gitu loh. Akhirnya lo kebawahnya lagi ngerasa nyaman kayak gitu. Seperti yang Aisyah bilang gitu. Iya, jadi kalau gue sempat ngobrol juga sama ada certified matchmaker gitu di Indonesia gitu. Dia jadi narsum gue lah gitu kan. Terus dia memang bilang, kita mau ngomongin love language juga. Gue nanya kan, love language itu bisa berubah-berubah nggak gitu? Oh bisa gitu. Gue dengan yakinnya gue bilang bahwa my love language itu adalah gift. Terus apakah gue baru merasa si gift itu sekarang atau enggak? Dan terus ternyata bisa berpengaruh dengan your past relationships juga gitu. Betul. Atau bahkan dengan partner yang sama pun bisa berubah. Ya, setuju. Kalau lo Jer, dengan lo melakukan kebucinan lo selama ini, sampai yang terakhir lo bikin paper itu, love language lo apa sih yang lo proclaim gitu? Oh, love language lo adalah ini. Kalau gue sih udah pernah tes berkali-kali ya. Kalau yang pertama sih nggak based on test gitu. Enggak, tadi gue nggak ngerti namanya apa gitu kan. Terus gue tes berkali-kali dan mungkin yang bagian bawah karena kan katanya yang krusial banget tuh yang 2 awal kan, kayak your primary dan your secondary gitu. Yang lainnya tuh yang the least, nggak terlalu lah gitu. Tapi 1 sama 2 yang paling kuat. Nah, yang nomor 1 tuh pasti act of service, sis.
gitu, pasti gitu. Karena kayak gue suka melakukan sesuatu untuk orang yang gue sayang gitu. Jadi mungkin gimmick yang grande itu buat gue juga itu act of service gitu, action gitu. Maksudnya tapi anehnya gift itu selalu nomor 5. Karena kan biasanya mirip tuh ya. Lo kalau ngasih action terus lo ngasih hadiah juga gitu. Nah, ternyata gift gue nomor 5 karena buat gue juga gift ya biasa aja, dan gue juga nggak pernah ngasih gift yang gimana banget gitu loh. Jadi buat gue sebenarnya yang gue jual ibaratnya ke cewek gue gitu, sebenarnya itu tuh gimmicknya bukan isinya gitu, ngerti nggak? Jadi gitu. Jadi gue ngerasa apa yang gue lakuin itu bukan konten ya. Misalnya contoh gini, gue pas ulang tahun kemarin pas bulan Maret itu gue bikin, kan dia tahun lalu 23, terus ya biasalah dia umur 23, terus gue ngumpulin 23 temennya dan video gitulah itu tahun pertama ulang tahun ding itu, ulang tahun 23 orang gitulah biasa. Tahun ini kan karena pandemi segala macem, terus gue pikir kayak gue mau ngelakuin activity gitu deh. Tapi gue lakuinnya dalam sehari 24 aktivitas gitu. Jadi gila, ambisius. Padahal sehari 24 jam doang tuh, kurangin 8 jam. Enggak, tapi kan aktivitas bisa apa aja aktivitas. Bisa kayak main bubble yang ditiup gitu loh. Bubble main anak kecil gitu dong, bentar itu satu kayak gitu loh. Jadi gue ngumpulin aktivitas gitu. Misalnya kayak gue bikin hashtag gitu misalnya 24K, cewek gue namanya Mahari Magic gitu misalnya. Tadinya gitu-gitu lah. Gue kan orangnya hashtag banget, gimmick banget. Tapi nggak terjadi karena cuacanya nggak baik, teman-teman yang nggak bisa datang karena PSBB gitu-gitu. Jadi gue belajar banyak juga. Dan ternyata emang love language dia nggak kayak gue. Gitu. Love language dia adalah? Dia adalah quality time sama physical touch. Gitu, nah, lo secondary-nya apa? Kan lo pertama Iya. Gue tuh sebenarnya harusnya word of affirmation ya, gitu. Sama kayaknya gue lupa yang terakhir ya. Terakhir gue tes gitu beberapa bulan yang lalu, kayaknya gara-gara sama dia mungkin gue quality time kayaknya kedua deh sekarang. Padahal lo kan si poet banget tuh. Lo bisa merangkai kata word of affirmation banget sebenarnya gue. Harusnya. Gitu. Kalau lo apa, Sya? Yang pertama gift. Nah, tapi tadi setelah dengar si Jerry act of service, gue juga merasa apakah jangan-jangan gue juga act of service ya? Kan kayak the value of the gift itu sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak gue dikasih post-it yang kayak tiba-tiba tulisan lucu gitu, dikirimin makanan sama cuman eat me, kan lucu kan? That's the act of service gitu. Nah, gue belum pernah tes. Lo apa, Mi? Ini ya? Kalau gue kayaknya action sih, ya acts of service sih kayaknya. Jadi gue pikir lo quality time gitu, Mi. Enggak ya? Itu kayaknya secondary gue justru. Karena kalau gue dengerin WWW kan lo ulang tahun juga pengen pengen gue private dulu gitu sama suami which is lo nggak tahu kan, tapi apa yang gue lakukan. Jadi kayak ada act of service-nya ya. Jadi ada act of service itu dulu yang mana jadi jadi quality time gitu ya. Leading to quality time gitu. Okay. So you did something ya. I did something first gitu. biar nggak biar kita nggak nebak-nebak gitu. Apa sih love language kita? Gimana kalau kita tes coba? Kita tes ya. Kita sambil ngobrol. Ini sekalian ngetes love language kita, sekalian juga ngetes multitasking kita. Benar. Ya. Multitasking lo sih yang sambil buka-buka. Tapi Jer, gue sambil ngajak Jerry ngomong ya, sambil lo cari si website-nya buat kita ngetes love language. Lo kan tadi bilang love language lo sama love language-nya si Mahari kan beda nih. Nah, di awal-awal tuh gimana caranya lo menjembatani perbedaan ini? Karena kan buat apa yang signifikan buat lo belum tentu signifikan buat dia. Begitu juga sebaliknya. Gimana jembatannya? Nah itu makanya ternyata yang jadi base-nya adalah komunikasi asertif tadi gue bilang. Jadinya maksudnya akhirnya dikomunikasikan perbedaannya apa gitu kan. Terus gue juga
gue juga nanya kan sebenarnya buat dia gimana yang penting gitu. Karena pas kemarin aja waktu yang gue bilang tadi ulang tahun itu dia kan quality time sama physical touch kan. Jadi waktu itu tuh sekarang tuh dia lagi tinggal di puncak gitu karena untuk nyokapnya lagi recovery gitulah, lagi sakit, dan kuliahnya dia akan lanjut kuliah juga, dia bisa online jadi lebih aman juga kan kalau di puncak gitu. Terus pas gue kesana teman-temannya nggak bisa datang yang gue bilang tadi, jadi itu gagal total. Gue kayak karena nggak bisa kemana-mana, gue cuma dia ada halaman cukup luas, gue kayak mau bikin piknik party lah at least gitu, gagal semua. Terus gue beli segala macam juga buat itu gagal karena hujan, jadi nggak bisa travel keluar gitu loh, maksudnya nggak bisa jalan, atau di puncak kan ada kayak naik kuda, jalan ke kebun teh, itu ada banyak opsi banget tuh kalau bisa keluar, nggak bisa banget semuanya gitu. Nah ternyata sebenarnya dari malam sebelumnya sih gue konsul ke teman gue karena gue kecewa banget karena teman-temannya H-2 apa H-1 gitu mereka cancel, tapi alasannya juga COVID, jadi gue nggak bisa gimana-gimana kan. Ya udah gitu. Terus teman gue bilang sebenarnya kalau lo bikin kayak gini surprise ya hashtag lo semua acara lo ini sebenarnya buat lo atau buat dia Jelek gitu. Jadi gue ngerasa kan lu suka gitu Jer, dia kan belum tuh suka kayak gitu loh. Gue sih udah tahu dia kan bukan yang kayak gue ya. Cuma di momen itu ya gue pengen bikin aja. Dan mungkin selama hidup gue selama ini ya gue mau bikin aja. Jadi responnya kayak gimana juga ya cewek dikasih pasti senang gitu kan. Gue bikin gimana ya pasti dia senang. Tapi mungkin bukan itu yang dia butuhin sebenarnya. Cuma netizen aja yang rame ini jadi gede gitu misalnya kan. Mungkin gue pernah melakukan itu sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak gitu. Cuma sebenarnya nggak dia butuhin. Nah ketika akhirnya gagal semua dan yang gue punya di hari itu cuma gue sama dia, ya udah bareng gitu kan ya, bareng terus kita ngobrol gitu berjam-jam, udah ternyata itu kayak dia merasa penuh gitu loh, apa yang ngerasa seneng aja karena ternyata love language dia quality time, dan ternyata ya everything falls to pieces gitu loh, maksudnya jadi nggak bisa aja akhirnya, dan ya yang gue bisa cuma ngobrol quality time sama dia di hari itu gitu. Dan ternyata udah gue makin tahu gitu akhirnya. Karena buat yang belum tes ya, yang baru akan tes atau mungkin udah punya tes dan merasa beda sama pasangannya, sebenarnya love language ini kan nggak ada bener nggak ada salah gitu kan. Ini cuma preferensi orang doang. Jadi kalau lo tadi nanya, sorry muter-muter, tapi kalau lo tanya gimana caranya ngakalinnya, ya komunikasi pasti, dan we have to know the root sih. Tadi kan lu juga Aisyah apa Mia yang bilang ya, karena ini kan bisa kaitan sama masa kecil, bisa kaitan sama gini. Iya, si cewek gue ini dia physical touch, karena di keluarganya tuh meluk terus gitu loh. Seharian bisa berapa puluh kali peluk-pelukan aja udah gitu isinya. Jadi dia kalau nggak ngerasain itu kan aneh gitu, kalau udah kebiasaan gitu. Nah kalau gue, tadi gue bilang word of affirmation, justru malah kebalikannya, gue suka itu karena bokap gue hampir nggak pernah muji gue. Jadi buat gue itu suatu hal yang mahal. Jadi kalau ada orang ngasih komplimen atau sesimpel nggak usah muji deh, misalnya gue ngelakuin apa, misalnya gue siaran didengerin aja orang, gue dengerin siaran lu, itu tuh buat gue gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi sebenarnya alasannya beda-beda kan. Betul. Jadi we have to know the root gitu. Terus gue sih percaya banget ya, ini gue sering bilang juga mungkin di caption gue atau ke teman-teman gue, hubungan itu harus saling gitu. Jadi ya harus saling berusaha sih, harus saling sama-sama, karena kan kita pasti dari background yang beda dengan past yang beda gitu, jadi ketemu di tengah gitu loh. Gitu. Kalau bahasa kita di WWW biasanya kompromi gitu ya. Iya. Compromise, ya, betul. Jadi lo udah menghabiskan waktu, akhirnya tahu dia love language-nya dengan quality time dan physical touch. Nggak jadi deh metik kebun teh. Aku metik kebun kamu aja boleh sayang. Anjrit. Petik nggak kebunnya? Iya begitulah pokoknya lah. Kan puncak ya, orang puncak susah payah. Ini ada villa di puncak gitu, jadi menuju puncak. Jadi udah. Oke, ayo kita mulai tes share screen. Gila, kita udah kayak webinar beneran ya. Ya kalau formatnya cuma bisa webinar ya kita webinarin aja sis. Iya nggak? When in Rome. Ini Cile kalau yang dengerin di Spotify harus menuju YouTube-nya WWW ya. Karena suka nih gue yang gini-gini. Gak usah review.
Ada adlibs. Karena ada share screen-nya. Ada share screen-nya. Kali ini kita lagi menuju love language quiz. Iya, jadi ada pilihannya kan sebenarnya romantic, family, bla 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 gitu. Nah, misalnya romantic, pilih romantic, terus single relationship, tapi ya in a relationship aja. Relationship aja. Ya coba dong dibaca satu-satu dong. Relationship. Ya ini udah nih. It's more meaningful to me when I receive a loving note, text, email for no special reason from my loved one atau my partner and I hug. Ini tricky deh. Gue suka dua-duanya. Gimana dong? Mana yang lebih lu suka? Ini kan kalau yang kedua kan kalau misalnya ada orang yang akan di depan mata kan. Ya apapun kondisinya, pokoknya menurut lu akan lebih menyenangkan untuk lu apa gitu. Kan pasti kan ada. Fine. Okay. Kalian juga bikin kan? Iya. Terus nih gue bacain ya. Yang pertanyaan kedua adalah it's more meaningful to me when opsinya yang pertama, I can spend alone time with my partner, just the two of us, atau my partner does something practical to help me out. Yang mana tuh, Sya? Ini, my partner does something practical. Yang praktis-praktis aja. Terus, it's more meaningful to me when my partner gives me a little gift as a token of our love for each other, atau I get to spend uninterrupted leisure time with my partner. Itu kayaknya yang kedua gue udah agak nggak mungkin ya, karena pasti gue akan alert sama handphone gue dengan anak gue, jadi and I love gifts. Kalau gue sih itu uninterrupted time tuh gila sih, berharga banget sih. Iya sih. Terus pertanyaan selanjutnya, it's more meaningful to me when yang pertama, my partner unexpectedly does something for me like filling my car or doing the laundry, atau my partner and I touch. Laundry lah. Laundry sih. Iya kan? Meaningful nggak ya? Iya, Kayak dulu mantan gue kan nganterin gue siaran gitu ya, terus habis itu tiba-tiba balik-balik, aku tadi nyuci mobil kamu. Hah? Thank you. Iya. Aduh, kerasa lagi. Yang mana? Kalau yang mana, Jer? Something for me dong. Lebih kerasa sayangnya gitu loh. Kalau cuma pegangan ya seneng sih. Cuma ya udah gitu. Iya. Oke, next. Kayak cuma kena di kulit lu doang kan? Gitu loh. Tapi kalau ngelakuin tuh sampai sampai nggak ada suaranya. It's more meaningful to me when my partner puts his or her arm around me when we're in public, atau my partner surprises me with a gift. Ini Aisyah udah jelas ya, udah pasti jelas. Jawaban. Bahkan tapi gue pun juga surprises me with a gift. Ya, karena isn't it like kayak aren't you supposed to hold me in public gitu, so it doesn't feel that special anymore, right? Iya. Atau ya kalau gue sih it doesn't really matter whether he touches or not in public gitu. Iya benar. PDA ya jatuhnya Kak. Iya, which is I'm fine with PDA, tapi I'm fine with non-PDA as well. Iya. Terus pertanyaan berikutnya adalah it's more meaningful to me when yang pertama I'm around my partner even if we're not really doing anything. Yang kedua I hold hands with my partner. Yang pertama sih. Even if not doing anything ya yang pasti ada dia aja. Iya. Tapi jangan dead air ya kalau bisa ya. Kalau bisa kita ngobrol. Ya kan? Lanjut. Ya udah deh. It's more meaningful to me when my partner gives me a gift atau I hear I love you from my partner. Gue gift. Kalau Jerry yang mana? Gue I love you. Gue juga I love you sih. Masa? Iya. Oke. Oke, gue gak menyangka sih. Masih belum bosan denger itu sih. Iya. Wow. Mungkin bukan di state yang bosan sih. It's like a gift juga gitu. Wish. Iya. It's more meaningful to me when I sit close to my partner atau I am complimented by my loved one for no apparent reason. Aduh, susah nih. Iya, ini agak susah sih. Susah nih. Semuanya mikir. Kayaknya WWWers juga lagi pada mikir. Mendingan kayak sit close sih gue kayaknya sih. Kalau nggak ada no apparent reason ya kenapa lu gitu. Iya. Kayak kamu cantik banget hari ini gitu kan. Why? Gitu. Kayak biasa aja gitu. Malah jadi risih juga gue kadang-kadang kalau misalnya bilang kayak gitu.
Kalau gue, tapi gue complimented sih kayaknya. Iya. Ya it makes sense juga sih. Maybe sit close. Karena kalau gue suka the way he complimented me because he's always funny. Kayak, ya gue nggak. It's not a tacky compliment gitu. It's always something that makes me laugh. Oke. Yo, dipilih. Ini Mia udah milih juga kan di HP-nya? Udah gue milih di HP gue. Oh, tinggal Aisyah nih belum milih. Aduh, apa ya? Aku bingung deh. Padahal tadi statusnya aja aku bohong. Aku bilang. Okay. I think I sit close to my partner. Yes. Okay. It's more meaningful to me when I get a chance to just hang out with my partner atau I unexpectedly get small gifts from my partner. Gue yang kedua. Gue hang out sih. Kalau yang mana, Jar? Tapi hangoutnya pakai tanda kutip loh, Mi. Berarti lo hang out ya? Ya boleh. Hang out gitu. Tapi kayak hal-hal kecil kayak hang out dalam keseharian gue kan, biarpun kayak sekarang lagi WFH gitu-gitu kan, sebenarnya lo dapat banyak chance kan untuk kayak tadi kan sit close with your partner, apa-apa tuh kayaknya lo dapat banyak kesempatan. Tapi buat gue sih enggak gitu. Jadi kalau gue ada chance untuk hang out, I'll check it. Yeah. Gue kayaknya yang kedua sih, karena ini kan I unexpectedly gitu kan. Maksudnya kata tidak terduganya itu sih yang gue suka gitu. Kalau misalnya kalau ini kalimatnya I get small gifts ya biasa aja gitu. Tapi kalau unexpectedly kayaknya wah apa ya gitu. Apa nih? Iya. Okay, next. It's more meaningful to me when I hear my partner tell me I'm proud of you atau my partner helps me with a task. Yang pertama. Jelas. Yang pertama kalau gue juga. Ya. Enggak, gue yang kedua. Lo yang kedua. Katanya untuk seseorang yang suka words of affirmation, bukannya I'm proud of you itu kayak apa ya? Iya itu penting, tapi gitu. Buat gue dibantuin lebih kerasa kayaknya. Tapi kayaknya cowok juga gitu ya. Cowok tuh lebih suka, nggak tahu ya. Cowok udah pasti suka juga dibilang I'm proud of you sama. Iya. Sama suka kayak banget. Dia lagi nyari sesuatu gitu. Sesimpel nyari vaksin, tapi terus habis itu kita bantuin. Ini linknya gini. Iya kan? Itu kayaknya lebih berarti nggak sih? Kalau cewek somehow kita juga ini get it done. Ini kan iya, benar. Nggak, tapi ini kalau help me itu buat gue nggak bayangin ya. Misalnya contoh simple, lo mau nonton gitu, terus dia ngirimin capturean, udah aku pesen ya, gitu loh. Kayak, bisa. Gitu, gue sih lebih suka. Lo lebih suka ya. Oke. Next. Itu kan harusnya gue kan, maksudnya biasanya gue gitu. Tapi kok dibantuin nih gitu. Emang ada harusnya, kan norma-norma gitu. Iya, nggak ada norma sih. Maksudnya biasanya gue lebih sering ngajak gitu, karena dia lebih. Ini kalau bukannya soal gender ya, ini soal hubungan gue. Biasanya tuh gue yang ayo, karena dia anak rumahan gitu kayaknya. Gue tahu ini mungkin lebih ke kayak inisiatif yang biasanya lo udah all package gitu, yang kayak ini udah terus tiba-tiba itu kan berarti balik lagi ke it's something that unexpected for you. Iya, kayak gitu. Bukan soal gender sih, emang guanya aja. Tenang. Next ya. Ini it's more meaningful to me when I get to do things with my partner atau I hear supportive words from my partner. I get to do things. Iya, gue juga I get to do things. Jadi? Gue yang kedua. Di sini barulah berasa ya. Di sini barulah berasa. Mungkin ya perbedaan manusia aja sih, tapi juga mungkin agak-agak gender gitu ya. Iya. I don't know. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, it's more meaningful to me when my partner does things for me instead of just talking about doing nice things. Yang kedua, I feel connected to my partner through a hug. Yang pertama lah kalau gue ya. Sih. Karena does things for me instead of just talking about doing. Who wants someone who just talk? Nice. Even though emang pada teorinya kan ini kita emang love languages
antara cewek sama cowok mungkin bias ya, tapi setelah kita jawab kita bisa melihat lagi kalau misalnya perbedaan cewek sama cowok pada dasarnya si cewek kan basically they believe what they hear, ya kan? Sedangkan kalau cowok kan they believe what they see. Tapi kalau I don't think so. I don't believe what I hear. No, tapi kan lo pasti juga seneng gitu. Mungkin sekarang kayak kita sekarang udah yang kayak ngemeng doang lo gitu kan, lakuin kali. But somehow it also feels nice if your partner say nice things to you gitu, or di awal-awal yang kayak bukan nice things aja ya, tapi ngomong secara apa adanya, and then somehow you believe in that gitu. I beg to differ, and I think we should end at agree to disagree. Kalau nggak kelar-kelar nih, Nes. Betul. Karena kalau misalnya feel connected to my partner through a hug, buat gue itu juga penting banget. But I only got it from certain partners sih. Not all my partners can. Iya, menarik. Kayak gue pernah mantan gue yang dulu pas sebelum gue mau berangkat ke Australia, kita kayak pas hugnya itu kayak never let me go, yang kayak gitu without us talking about it. Terus ya udah, jadi kayak itu berasa banget, and itu ternyata setiap hug, meskipun gue udah balik ke sini, kita udah barengan terus, setiap hari bisa ketemu, but the hug is always the same gitu kan. Jadi kayaknya tergantung orangnya deh. Emang betul, tidak tergantung gendernya. Dustings tuh gue setuju juga sih, karena itu belum tuh kayak ngelakuin task yang tadi ya. Misalnya contoh simple, kan gue anaknya main hashtag mulu gitu kan ya, main singkatan gitu. Jadi gue ada hashtag CNK TNK, cara nunjukin kangen tanpa ngomong kangen gitu. Jadi misalnya gue kan suka Arsenal kan, tim bola. Terus dia ada jersey Arsenal tuh, dia pakai Arsenal, terus dia foto, tapi nggak ada mukanya, cuma jersey dia lagi pakai itu gitu. Atau dia lagi foto, sebenarnya mau nunjukin foto apa, tapi kelihatan kalau dia lagi pakai gitu. Buat gue tuh gitu. Itu kan she did something for me gitu. Buat gue. So kayak sweet. Gitu. Oke. Tapi kalau gitu karena pembelaan gue tadi, cerita gue kayak pilih yang kedua deh. So sebenarnya gue itu lebih meaningful kan buat gue, tapi gue belum bisa. Iya kan? Iya. Ini kan gak ada. Ya anggap aja ini boleh. Ideally sama orang yang lo ini banget ya. Yang gue pengen kan. Boleh. Iya. Boleh. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi siapa yang terakhir baca? Kan gue lupa. Iya, lu sekarang. It's more meaningful to me when I hear praise from my partner, atau my partner gives me something that shows he or she was really thinking about me. Yang kedua gue. Iya, gue juga. Ini persis contoh yang tadi gue bilang. Ya. Yang ini, it's more meaningful to me when I'm able to just be around my partner, atau I get a back rub or massage from my partner. Gue jelas back rub. Jelas, gue juga back rub. Ini kan ada kata back rub sih ya. Kalau cuma misalnya touch gitu masih bingung gitu. Tapi kalau spesifik back rub sih kacau sih. Apa itu massage? Langsung nyalain Netflix sih, gila. Iya kan? Apalagi tipe orang PMS. Gue tipe orang yang suka minta dipijitin sama pasangan gue soalnya, dan dia nggak selalu mau. Jadi ketika apalagi kalau dia inisiatif, dia pijitin gue gitu. Iya. Woohoo, I win big. That's a dream. That's a dream. Lo pilih yang mana, Sya? Sama gue juga, I get a back rub or massage from my partner, apalagi pas lagi PMS. Apalagi kalau misalnya orang itu udah tahu gitu ya, gue kalau hari pertama suka back pain gitu, terus tiba-tiba cuma ke rumah gue bawain coklat sama yang kayak ya udah sini gitu, kayak sakit. Menurut gue massage dari pasangan tuh lebih enak dari massage parlor anywhere. Lewat kok lewat. Next question. It's more meaningful to me when my partner reacts positively to something I've accomplished,
atau my partner does something for me that I know they don't particularly enjoy. Gue yang pertama sih, Iya, gue juga pertama. positively. Iya. Kalau Kayak apresiatif gitu kayaknya. Kalau nggak particularly enjoy ya nggak usah juga, nggak apa-apa kok. I can do that. Kita nggak maksa. It's more meaningful to me when my partner and I kiss frequently, atau I sense my partner is showing interest in the things I care about. Gue showing interest. Iya, of course, yes. Easy. Karena kiss pasti frequently nggak sih? Kalau nggak frequent, ya kalau nggak frequent mungkin harus dievaluasi gitu ya. Enggak, karena kalau tadi ya dia lakuin hal yang apa bikin kita senang gitu kan, abis itu jadi kiss juga, so ya. Iya, benar, bisa. So, ya udah, itu second, itu ya came second aja, nggak apa-apa. Ada question ya? Lu. Oh iya, gue ya. It's more meaningful to me when my partner works on special projects with me that I have to complete, atau my partner gives me an exciting gift. Gue kedua sih, kayaknya yang pertama pressure ya. Ada kayak kayaknya gitu. I have to complete. Jadi sebenarnya bantuan dong ya, iya kan? Works on special projects with me that I have to complete. Atau kayak yang sayang kita bikin podcast yuk gitu. Coba kamu pikirin mau ngomong apa. Hah, kenapa mesti gue yang mikirin? Kalau lu gimana, Jer? Coba, Jer. Gue yang pertama justru. Karena buat itu gimana, coba jelasin. Iya, maksudnya justru karena itu kan special project with me yang gue harus complete kan. Ketika dia ngelakuin itu, it's all of course more meaningful dong. Misalnya apa sih yang you have to complete gitu, let's say kayak disertasi lo gitu. Apa ya special projects? Iya kan? Iya, gue gak bayangin juga sih. Cuma I don't know, kayaknya kalau dia ngelakuin sesuatu aja buat gue itu lebih penting gitu. Gue apa ya? Mungkin di sini gue akan go with the gift. Yeah, me too. Or unless misalnya kayak yang pertama itu adalah kayak kita punya rencana pergi ke kawinan, ada kawinan saudara kamu gitu kan. Terus I have this special project for you that I'm going to assign you for untuk nyariin baju buat gue. Nah, itu kan I have to complete it and I will do it like willingly. Iya, mau gitu. Lo mau yang mana? Enggak, tapi gue tetap yang give. Ini kan hanya contoh. Contoh kasus. Kesel banget. Ini it's more meaningful to me when I'm complimented by my partner on my appearances, atau my partner takes the time to listen to me and really understand my feelings. Yang kedua, easy pick. Listen. Pertanyaan selanjutnya, it's more meaningful to me when my partner and I share non-sexual touch in public, atau my partner offers to run errands for me. Yang run errands. Gue run errands kayaknya. Yeah. I don't mind the touch, anyway. Tapi kayak kalau dia run errands, kayak gue gak punya waktu buat grocery shopping, and then he does that for me. Tapi gue kayaknya gimana guys? Ya gue yang pertama. Yang pertama deh. Kayak lo lagi duduk, lagi ngopi gitu, terus tiba-tiba dia kayak cuma megang rambut gitu kan, kayak it's not sexual, but something gitu. Ya buat gue. Dan kalau kayak tadi lu bilang grocery atau errands gitu, gue lebih suka ngelakuin sendiri sih. Iya betul sih, gue juga lebih suka ngelakuin. Maksudnya gue nggak mau orang milihin buat gue gitu, gue nggak mau. Tapi there are times ketika gue nggak bisa sih, kalau ketika kayak gue harus bikin something, and then dia tahu bahwa gue nggak bisa, and then he offered, terus udah gitu, and he did it, gue kayak gila, gue very thankful. Ya, apalagi my partner offers to run and pay errands for me. Even more. I would choose that one too. Next ya.
It's more meaningful to me when my partner does a bit more than his or her normal share of the responsibilities we share around the house, work-related, etc. Or I get a gift that I know my partner put through into choosing. Yang kedua. Gue yang kedua. Kalau a bit more than his her normal share of responsibilities kadang-kadang bikin gue ngapain sih gue bisa kok ngelakuin itu. Iya. Kadang-kadang gue merasa kayak as if I don't do enough gitu. Iya. Ambi. Okay, next question. It's more meaningful to me when my partner doesn't check his or her phone while we're talking, atau my partner goes out of their way to do something that relieves pressure on me. Yang kedua. Ini ya. No-brainer. Gue pilihnya cepet banget ya. Ini rada susah juga sebenarnya. Agak susah ya. Iya, buat gue juga agak susah. Agak susah. Gimana teman-teman? Gimana? Aisyah sama gue satu aliran sih ya sebenarnya. Gue yang pertama sih. Gue kedua. Be in the moment. Iya. Karena gue dulu punya aturan gitu ya with my partner. Karena kita ketemunya tuh susah. Jadi pas ketemu, if there is like work related atau kayak masalah kalau ada anak atau apa gitu kan, karena dia punya anak juga. Jadi ada rulesnya bahwa dengan keyword bentar ya gitu. Supaya yang satunya juga nggak mikir apa-apa gitu. But if pilihannya my partner goes out of their way to do something that relieves pressure on me kan bisa beda-beda ya. Karena kadang-kadang gue udah terpressure. Terus kalau misalnya ya of course gue pengen si partner gue ini membantu gue meringankan pressure gue itu. But somehow belum tentu nyampe-nya pas gitu di gue, malah jadi semakin pressure gitu. Jadi lebih baik kayaknya udah deh gitu. Caranya belum benar ya. Kalau gue di yang checking phones, kayak gue tahu kita berdua dalam posisi yang tidak bisa mengesampingkan pekerjaan. Jadi kayak anytime dia lagi nge-build something and I'm in the middle of something gitu. Jadi kayak ya udah kalau ada telepon berdering karena kerjaan, menurut gue itu patut didahulukan gitu. Tapi yang kedua, kalau misalnya dia terutama kalau buat gue it happens dalam kehidupan berumah tangga dan kepada mertua gitu, let's say I've got a pressure dari mertua or my own parents gitu, terus dari gitu he does something out of his way karena misalnya parents gue deh, berarti kan gue harus ngadepin itu ya, and then it put big pressure on me, tapi ternyata dia step up dan dia mempunyai solusi atau dia kayak yang ngomong ke parents gue, which is mertuanya, menurut gue itu wow sih. Ya sih. Apalagi kalau berhasil. Nah, benar itu kalau berhasil, benar sih. When titik. Oh ya, tapi menurut gue kalaupun nggak berhasil, it's already it's something, it's great. Iya. Iya benar juga, makanya gue bilang kayak, benar juga ya. Memang belum ada aja gitu yang melakukan. Jadi kita pilih apa nih? Gue. Lu pilih aja, gue sih udah pilih. Okay, next. It's more meaningful to me when I can look forward to a holiday because of a gift I anticipate receiving, atau I hear the words I appreciate you from my partner. I can look forward to a holiday because of a gift I anticipate receiving. Gue 2. Iya, gue juga. Kalau suruh milih antara 2 ini sih kayaknya yang kedua juga gue. Kenapa dia anticipate receiving ya? I can look forward to a holiday because of a gift I anticipate. Ini kan kayak misalnya kayak kalian ngerayain Natal gitu udah pasti swap Christmas gifts gitu. Maybe you anticipate on receiving gift. Nggak tahu ya. Kalau kayak gue tuh setuju sampai di I can look forward to a holiday. Titik. Tapi kalau because of the gift I anticipate receiving kayaknya enggak sih, bukan karena giftnya, tapi I look forward to the holiday itself aja. Jadi? Gue kedua. Weh, cepat nih. Oke.
Next question. It's more meaningful to me when my partner brings me a little gift after he or she has been traveling without me. Atau my partner takes care of something I'm responsible to do, but I feel too stressed to do at the same time. Easy pick for me. Lo yang mana? Gue yang pertama. Aisyah yang pertama. Jadi? Gue kedua. Gue nggak percaya konsep oleh-oleh soalnya Iya, gue yang kedua juga. Kalau gue, aku suka. Karena gue tahu kalau misalnya dia traveling without me, it must be something very important dan nggak bisa cari oleh-oleh. So I assume no oleh-oleh. Nah itu bukan holiday itu yang gue expect tuh. He got home from a holiday and then he bring me something. Nah itu I can anticipate a gift. Iya, ini kalau ya makanya ini travelingnya anggaplah berarti di kasus lo itu holiday ya. Dia going on a holiday without you. Ya, atau kayak work business trip gitu, terus dia cuman beli gantungan kunci di airport karena dia nggak punya waktu, tapi kan berarti dia masih inget untuk bawain gue sesuatu. Oke. Atau boarding pass-nya dia nggak bawa apa-apa, tapi terus habis boarding pass-nya dia tulisin notes gitu yang kayak I wish you were here. That's a gift for me. Oke. Itu sudah very to us ya, Jer ya. Iya. Next question, Sya. It's more meaningful to me when my partner doesn't interrupt me while I'm talking. Atau gift giving is an important part of our relationship. Yang R nih. Itu gue making sounds with my mouth, jadi nggak ada tar. Yang pertama gue jelas. Gue yang pertama sih bener. Iya. Gift is actually important, tapi kalau misal it's not that important if you have to make it kayak mandatory in as a part of your relationship nggak sih? Kalau gue gue belum sempat mikirin yang gift giving karena kalau misalnya let's say dalam kondisi lo lagi ngomong terus lo lagi emosional gitu ya, lagi berantem gitu let's say, terus lo di-interrupt, gue sih kesel banget sih. Gue makin kesel sih. Kalau lagi ngobrol biasa aja gitu, lo lagi cerita gitu. Sayang tadi aku di kantor gini dan si ini dan gitu. Terus habis itu dia yang kayak, iya, tapi tadi aku juga gini. Gue belum selesai ngomong gitu juga. Padahal dia nggak pernah interrupt gue. Ya, more meaningful to you, Wen. Iya, maksudnya, well, kalau dalam keadaan biasa, nobody interrupts me when I'm talking. Tapi terutama kalau dalam keadaan berantem, itu I would be very appreciative and it's way more meaningful kalau dia nggak interrupt me while I'm talking. Oke. Tapi gue kayaknya go with yang kedua. Karena gue akan set kayak, aku suka kasih gift. Jadi aku juga mau ada giving gift. Next. It's more meaningful to me when my partner helps me out when he or she knows I'm already tired, atau I get to go somewhere while spending time with my partner. Ini baru no-brainer kalau gue. Yang pertama. Yang kedua dong. I get to go somewhere while spending time with my partner. Iya. Gue gak suka traveling in group soalnya. Gue cuma suka I only want to travel with my partner. Kalau lo gimana, Jer? Gue pertama. Itu ya. Lagi capek. Jadi kayaknya gitu sih. Gue emang bener-bener ngerasa itu. Karena tadi kan lo bilang, kalau lo kan pengen private, gue grup gak masalah sih. Gue hampir semua holiday gue kayak grup sih. So Lo yang mana, Sya? Gue yang kedua. Jadi, sayang aku, nih tadi capek banget, terus dimasakin Indomie aja pasti udah seneng. Kadang ini kan, kalau I'm already tired, bahkan gue gak ngomong gitu. Iya. Terus kayak, kamu capek kan? Nih, udah. Man. Wow. Next, ya. It's more meaningful to me when my partner and I are physically intimate, atau my partner gives me a little gift that he or she picked up in the course of their normal day. Ini gue yang pertama juga. Gue yang pertama sih. Ya gue juga sih.
kayak gak usah lah in that normal day, ya udahlah go about your normal day. Yeah. Okay. Next, it's more meaningful to me when my partner says something encouraging to me, atau I get to spend time in a shared activity or hobby with my partner. Ini juga yang pertama gue yang pertama ini. Ini berbeda-beda nih. Oh ya, lo suka ini ya, kalau Jerry suka mendengar sesuatu yang encouraging gitu. Ya, inspiring gitu ya. Kayak waktu gue kan stuck di ini kan, ngerjain tesis gitu. Terus tapi gue orangnya nggak suka dipaksa juga. Jadi kalau dipaksa buat gue tekanan karena mungkin keluarga gue suka kayak gitu juga, jadi gue nggak suka aja gitu. Terus dia tanpa tendensi, maksudnya tanpa nada sarkas atau nyerang segala macem, kan gue nggak maju-maju gitu loh. Jadi stuck aja, gue nggak ngerjain gitu. Padahal udah bab 3 tapi nggak dilanjutin dikit lagi. Terus dia cuma nanya ke gue, tapi nadanya santai banget, lagi kayak nggak ini, jadi kayak ngobrol biasa aja. Dia cuma bilang gini, Jer, emangnya abis ini kamu nggak ada timeline kehidupan lain? Waduh, langsung gue kerjain malam itu juga, gila. Tapi gue gak ngerasa diserang kayak gitu. Gitu sih, itu gila sih. Dia tuh punya banyak kalimat kayak gitu. Jadi kayak parah banget. Gue punya folder notes HP gue, tulisannya Mahari Good Workplace. So yeah. Okay, next. It's more meaningful to me when my partner surprises me with a small token of their appreciation, atau my partner and I touch a lot during the normal course of the day. Yang pertama. Gue yang kedua. Jerry? Ini dua-duanya biasa aja buat gue sebenarnya, tapi ya mungkin yang pertama deh. Not really meaningful, but yeah, well. Yeah. Again, the element of surprise sih kayaknya. Yeah. Surprise dan appreciation nih sih ya. So. Gue kalau touch a lot during the normal course of the day tuh kayak gue tahu ada dia di sekeliling gue, padahal misalnya lagi kerja WFH gitu, tapi kita nggak saling ngobrol satu sama lain, but at least I know that he's there, he's giving me attention. Gitu. Kayak lo berdua lagi depan-depanan di laptop pas dia cuman kayak tek gitu, atau kayak lewat terus cuman kayak gitu. Ya. Okay. It strikes a lot. Yeah. It's more meaningful to me when my partner helps me out, especially if I know they already busy, atau I hear my partner specifically tell me I appreciate you. Yang pertama udah. Iya. Ya. Oh, yang ini gampang pertanyaannya. Okay, next. It's more meaningful to me when my partner and I embrace after we've been apart for a while, atau I hear my partner say how much I mean to him or her. Yang pertama. Yang pertama. Spesifik juga karena gue bisa. Dengan lu embrace, lu udah tahu how much you mean to her gitu loh. Udah. Gue ada drama di airport tengah loh. Gue 8 hari going away nggak sama dia, terus udah gitu pas kita ketemu, kita lari dari jauh, anjir, drama banget. India banget deh. Iya banget, but like I love it. Aisyah yang mana? Embrace. Gue juga yang pertama. Okay. Oh, tuh kan bener, your primary love language me is receiving gift, wow, and quality time, yes. Oh, Aisyah act of service-nya terakhir dong. Service-nya terakhir. Wow. Gift, quality time. Menarik sekali. Physical touch-nya ketiga ya. Oke, langsung di save resultnya. Save, wow. Share nggak sih ini langsung? Iya boleh. Jerry share ke ini kan, share ke WhatsApp seseorang gitu kan? Iya. Turunin deh, Aisyah turunin. Ya ini ada artinya. Enggak, maksud gue di bagian situ ya. Oh oke. Gini. Ya, turun lagi dikit. Gini. Naik, ya. Up. Oke. Jerry hasilnya apa, Jer? Masih sesuai ekspektasi lo? Of course, ya. Yeah. Act of service 33%. Wow. Terus yang kedua? Word of affirmation 23. Terus quality time 17. Physical sama gift 13. Gue quality time 33%. Terus act of service 20%. Yep. Sisanya 17, 13%. Apa lo yang pertama?
Physical touch. Quality time. Quality time. Bener ternyata, bener lo aja. Iya. Lo act of service berapa, Mi? Act of service lo berapa? Service gue 20%. Di bawah itu? Iya, yang kedua. Ya udahlah, primary lah. Either you do something or not gitu. Atau dari quality time jadi doing something gitu. Bisa dua-duanya, bisa. Jadi semuanya kayaknya love languages tuh harus berkesinambungan ya. Lo yang primary lo, terus habis itu bisa dari gift. Terus gue apa tadi? Habis dapat gift, of course dong gue kasih lo quality time. Tadi kita udah bacain hasilnya ya, hasil gue. Yeah. Quality time nomor 1. Quality time tuh jelas lah ya. Lo maunya quality time sama pasangan gitu, ya nggak sih? Di deskripsinya apa? Deskripsinya gini, in the vernacular of quality time, nothing says I love you like full undivided attention. Being there for this type of person is critical, but really being there with the TV off, fork and knife down, well, on your TV by the way, and all chores and tasks on standby makes your significant other feel truly special and loved. Quality time also means sharing quality conversation and quality activities. Cakep gak tuh? Jadi bacain dong deskripsi lo, Jer. Acts of service. Acts of service. Can vacuuming the floors really be an expression of love? Absolutely. Anything you do to ease the burden of responsibilities weighing on an acts of service person will speak volumes. The words he or she most wanna hear, let me do that for you. Oh. Udah sampai situ aja, sisanya ikut tes sendiri. Aisyah tadi mau bacain punya Aisyah nggak? Iya dong, ini karena harus diluruskan nih dengan love language gue, receiving gifts. Langsung kalimat pertamanya adalah, don't mistake this love language for materialism. Wede. Men, bukan berarti, ya tentu gue nggak nolak dikasih tas Chanel gitu kan ya, but like small gifts itu juga berarti gitu, kayak gue ngomong gue lagi pengen makan atau gue lagi pengen minum jus, tiba-tiba tuh ada kiriman bus jus gitu kan. It's something yang small, it's a gift, but knowing that he thinks of me, it's something gitu. Tuh kan dia bilang, the receiver of gifts thrives on the love, thoughtfulness, and effort behind the gift. Sedap. Ya kan? So if you speak this language, the perfect gift or gesture shows that you are known, you are cared for, and you are prized above whatever was sacrificed to bring the gift to you. Termasuk makanan yang lo anterin sendiri. Luar biasa. Gitu, Jer. Dia nelfon gue, Jer. Kalau gue ke tempatnya si X bawain ini, menurut lo gimana? Menurut gue jangan sih. Gue bilang gitu. Terus dia kayak, nggak masalah. Akhirnya gue di jalan lagi. Jadi sebenarnya Mi kalau udah kayak gitu sebenarnya yang dia butuhkan bukan saran tapi validasi. Betul. Iya. Terus dia bilang gitu. Terus gue kayak yang ya udah lo ngapain nanya. Nggak, tapi tipe Aisyah validasi yang dibutuhin sih. Bukannya saran, because she knows what to do sebenarnya gitu. Lagi, tapi ya, menurut lo gimana gitu pertanyaannya. Tapi ini kalau tadi kan ada klarifikasi gitu ya dari Aisyah soal gift, soal matre gitu. Ini yang physical touch juga depannya kalimat pertamanya aja nih gue bacain. This language isn't all about the bathroom. Gitu. Jadi dulu tuh gue soalnya pas pertama kali ngisi belum tahu banget kan ini apaan ya, cuma disuruh doang. Jadi gue pikir kayaknya kalau physical touch berarti apakah gue mesum atau touchy gitu loh. Jadi akhirnya bias, tapi ternyata enggak gitu. Iya, kayak sesimpel itu dia kan yang kayak lo megang rambutnya karena you think her hair today is so perfect atau kayak bagus banget gitu, atau bahkan lagi belum keramas tapi lo pegang gitu, jadinya it really means something for her gitu kan. Padahal gue tuh tadinya mikir gue tuh sama sekali mungkin physical touch ada di at the end of my love language. Gue pikir gitu. Ternyata kan ada di yang ketiga ya, karena gue nggak suka banget
dipeluk, gue tidak tumbuh dalam keluarga yang suka memeluk juga, sama kayak lo, Jer. Jadi gue kalau ada orang yang meluk tuh kayak bawaannya dengah gitu. But apparently setelah gue inget-inget ya, misalnya kayak sama authoritative figure lain deh, let's say bokap atau bos, I know that in this climate you shouldn't touch anyone without your consent gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma kayak gitu aja tuh gue udah kayak oh gitu, I know that I am valued. Ternyata setelah gue inget-inget, kan cuma gitu aja tuh gue udah happy gitu. Iya. Jadi kayak kalau touch masih ini sih, gue nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu jarang gitu kalau soal yang touch tadi. Yang gue jarang itu adalah word of affirmation gitu. Makanya itu come second gitu. Kalau gue. Nah, word of affirmation di lo di mana, Sya? Gue keempat lo padahal. Gue yang terakhir loh, gue juga kaget ini. Padahal harusnya kayak quality time, of course I can understand kenapa ide ada di kedua, karena gue juga bisa kayak kita nggak ketemu gitu. Dulu gue bisa kalau misalnya pacaran ketemu setiap hari gitu kan, tanpa gue minta juga, cuman kayak akan aneh kalau kita cuman ketemu seminggu sekali atau bahkan 2 kali gitu. Gue pernah punya mantan yang kan kemarin udah ketemu, ya terus ketemu lagi hari ini gitu, masih baik habis itu yang kayak ya udah kita kurangin aja gitu. Setelah dipikir-pikir ya jaraknya kan jauh juga ya, rumahnya dari Jakarta Barat ke Jakarta Selatan gitu, jadi ya udah deh. Oh yang rumahnya Jakarta Barat. Gila. Gue gue juga mantan anak Jakbar loh. West Coast. Nih kalau yang words of affirmation, karena tadinya kan gue pikir gue orangnya yang very sensitive gitu ya. Di sini dibilang action don't always speak louder than words. If this is your love language, unsolicited compliments mean the world to you. Hearing the words I love you are important. Hearing the reasons behind that love sends your spirit skywards. Terus dibilang gini nih. Insults can leave you shattered and are not easily forgotten. Gue banget tuh. Padahal gue pikir itu gue banget. Gue kayak I can remember insults or I am easily offended gitu ya, let's say. Terus kayak kok bisa terakhir ya? Setelah gue pikir-pikir, mungkin inilah perubahannya. Jadi dari dulu yang gue adalah orang yang kayak gitu, and then as I grow older, ya gue udah nggak terlalu mikirin insults or take offense on anything gitu. Ini luar biasa. Ini tes yang lumayan akurat sih. Tapi lo berdua kan udah pernah tes nih sebelumnya. Gue kan ini baru pertama kali. Ada yang berubah nggak? Gue belum pernah tes sejujurnya. Gue berdasarkan gue sotoy aja mengetahui diri sendiri gitu. Gue seperti yang tadi gue bilang sih, kalau primernya sama yang paling bawah gue nggak berubah sih. Sisanya ya masih bisa pindah-pindah posisi aja, 3 ke 4, 4 ke 3 gitu. Sama percentage-nya kan. Gue sebelumnya sempat kayaknya lebih dominan deh. Maksudnya act of service-nya tuh lebih mendekati 40% mungkin ya gitu. Gitu. Jadi sekarang 3-3 mungkin menurun karena dibagi persennya sama yang lain. Karena ya gitu sih. Mungkin karena tadi gue bilang kan tergantung pasangan kita. Sekarang kita lagi banyak menghabiskannya sama teman-teman dekat kita siapa, di fase hidupnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Karena sebelumnya kayak sepupu gue ikutan ini ya, dia baru lulus SMA gitu. Physical touch-nya kayak nggak nyampe 10% gitu. Karena dia emang nggak pernah dipeluk sama orang tuanya. Gitu. Jadi gue nanya gitu terus dia bilang nggak tahu rasanya. Aduh, gue jadi sedih gitu. Salah nanya. Jadi langsung kayak salah nanya. Aduh, gue kenal lagi, mesti kan dia saudara gue gitu ya. Aduh. Kalau gue kayak nggak ini sih, nggak jauh berbeda. Tepat. Cuman beda ya itu tadi kan gue bilang sama tadi sebelum gue bilang yang satu quality time gue pikir secondary, but apparently itu yang paling utama. Gitu. Kalau lo? Gue juga sih. Ya itu kan tadinya gue udah yakin receiving gift deh gue kayaknya. Ternyata bener. Padahal pas selama kita did the test kan kayak kayaknya gue nggak receiving gift nih. Katanya wow receiving gift. Oke. Tapi gue kayak tadi di awal gue sempat ngomong kalau the gift itu sebenarnya udah gue banget, tapi how the communication-nya itu ternyata salah, akhirnya gift-nya itu juga jadi nggak terlalu bermakna loh. Bukannya nggak bermakna ya, bukannya kayak gue juga, of course dari semuanya kan balik lagi, it's not about the gift how
berapa harganya atau bentuknya seperti apa, tapi kayak how the effort gitu kan. Nah, terkadang ini yang gue belajar juga dari si orang itu, si narasumber yang waktu pernah gue ngobrolin itu kan. Terkadang orang ya maksudnya kalau ngasih gift ya kasih gift aja gitu, jangan yang kayak lo nggak perlu kasih tahu effort lo tuh seperti apa gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi barrier di gue, karena kan memang si receiving gift ini gue ngelihat dari gift-nya sekecil atau sebesar apapun, terus gue udah langsung mikir kayak, gila kok dia bisa nemuin ini ya gitu kan. But if that someone brags about it, maybe the value of that gift jadi berkurang gitu. Jadi lo sebenarnya memvalue gift-nya atau ngevalue gue by giving this for me gitu. Wow. Sedap. Tapi lagi, memang gue setuju bahwa love language beda-beda dan perlu dijembatani. I mean, something important to you doesn't mean that it's important to the other person, ataupun sebaliknya gitu kan. Tadi kan Jerry sempat nyebut komunikasi asertif. Itu kalau gue mau mempelajari lebih lanjut, Profesor Bucin, Profesor Dr. Bucin, gue mempelajari dari mana sih? Dari mana ya? Gue sih kalau di jurnal gue ini ada Eric Garner tahun 2012, judulnya Assertiveness, Reclaim Your Assertive Birthright gitu. Sama ya ini kalau Irsyadi ini Abdurrahman kayak nggak terlalu ini ya, meningkatkan komunikasi asertif. nggak rekomendasi, mungkin yang Eric Garner aja. Cuma buat gue kan biasanya learning by doing gitu ya. Sebenarnya memang harus lo praktekin sih, harus ada triggernya gitu, dan emang bener-bener dilakuin supaya tahu gimana caranya gitu kalau gue sih. Dan maksudnya nggak harus kan, kalau ini kita ngomongnya romantic relationship gitu ya, sebenarnya kan nggak harus kan, kayak you can be assertive to your close ones gitu, atau to your terus nggak, I don't know, siblings atau ya gitu-gitulah, ring satu lu lah gitu. Kalau gue sebelum menemukan tadi kata komunikasi asertif dari lo, yang gue lakukan dulu adalah, karena pada akhirnya setelah relationship itu terbentuk sekian lama gitu kan, akhirnya lo tahu kan, bener kata lo, learning by doing, even with like different love languages, itu pasti akan ada benturan-benturan gitu. Sometimes itu tidak akan terhindarkan. Kalau gue pakai beberapa tes, tapi memang tes psikologi ini menurut gue berguna banget sih. Jadi gue pakai Myers-Briggs yang ENTP, INFP yang itu, sama yang satu lagi gue pakai Enneagram. Jadi dari biarpun gue tidak mempublish jurnal itu dan gue kasih ke suami gue, gue punya satu buku. Gue punya satu buku, isinya adalah karakteristik gue dan karakteristik dia, terus di mana middle ground-nya. Jadi menurut gue itu pretty scientific ya, lumayan ilmiah, karena gue nggak cuman kayak kamu harus gini dong. Dia juga nggak yang kayak ya dulunya kan pasti berantemnya gitu. Kamu kan mestinya gini, kamu kan mestinya tahu, kamu biasanya aku gini gitu kan. Which is nggak semua orang bisa pick up the, kalau lo bilang tadi kode-kode gitu. Nggak semua orang bisa pick up kodenya, nggak semua orang sensitif terhadap keseharian lo gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya lo punya beberapa psychology test, lo bisa lihat tuh, jadi dari mana, apa nih elemen-elemen yang akan ketemu di antara karakter lo dan karakter dia, dan jadikan itu sebagai jembatannya di antara perbedaan-perbedaan. Iya, karena I didn't mean to be tadi lo bilang scientific gitu-gitu, karena buat gue ini perlu, karena sebelumnya gue nggak tahu gitu. Ini there's a thin line between kayak lo asertif atau lo kadang ya gue ngomong aja, gue speak out apa yang gue pikirin gitu. Tapi kan itu cenderung agresif atau pasif agresif malah gitu. Atau defensif ya kan, kalau kita menerima itu kan ya defensif aja, lu ngelawan, lu balik. Tapi ya gue kan gini, gue ngomong apa yang gue pikirin gitu. Nah makanya tadi gue bilang asertif itu dengan cara yang benar dan timing yang pas. Kan lu bisa tahu dong kayak kapan sih momen lu ngomong sama pasangan lo yang tepat, caranya kayak gimana gitu. Karena ini cuma spektrum doang, kayak ini agresif, misalnya yang di kiri jauhnya, yang kanan jauhnya mungkin pasif agresif atau defensif, gue lupa, asertif di tengah gitu. Jadi bener-bener
pas gitu. Tapi susah. Susah banget. Benar, itu susah. Mencari ya akhirnya mencari cara aja. Ya, kayak tadi juga yang jadi bilang, emang ini tuh a series of trial and error, namanya juga relationship ya. Nothing is by the book gitu. Gimana sih? Iya, kayak lo cari ruang netralnya aja gitu antara lo berdua. Karena kalau tadi lo bilang mau ngejembatanin dua love languages yang berbeda, kan udah pasti beda. Nah, kalau sebenarnya sama pasangan lo punya love language yang sama pun, itu juga kita pasti tetap punya challenges-nya sendiri juga kan. Betul. Yang kemudian komunikasi. Semua jembatannya adalah komunikasi. Dan komunikasi asertif itu, thanks to Jerry kita jadi belajar komunikasi asertif gitu kan. Iya, gue juga baru tahu sih. Itu the perks of dating a psychological girl kayaknya. Jadi ya udah, jadi gue tahu. So iya, karena gue pernah ngerasain ya, temen gue curhat gitu. Jadi dari dua pihak. Kan kadang kita dengar curhat temen dari sebelah doang kan. Itu lu temen cowoknya atau temen ceweknya. Nah, dua-duanya temen gue. Kebetulan gue yang kayak nyomblangin lah waktu itu gitu. Akhirnya mereka putus dan mereka tuh nggak tahu kenapa. Jadi komunikasinya nggak berjalan baik, terus saling nggak tahu maunya satu sama lain gitu. Sampai akhirnya gue ngomong ke mereka dan mereka sepakat juga. Jadi di waktu yang terpisah gitu ya. Nah, ini masalahnya beda love language aja. Tapi nggak tahu gimana cara solve-nya gitu. Ternyata, so that's the important of knowing this gitu. Akhirnya mereka balikan nggak? Enggak, yang cowok udah nikah. Happy ending nih ceritanya. Enggak. Masih bisa gagal karena itu, so we have to know gitu. Nah, iya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya WWW jadi WMW, What Men Want. Apa tuh? Kita undang-undang Jerry lagi aja. Oke. Gini-ginian nih. Ya, tapi justru dengan Jerry ada di sini, Jerry lebih tahu what women want. Gitu dong, Syah. I hope so. Udah, thank you ya Jer, udah mampir ke WWW Podcast. Ngapain sih lo? Kita masih seru tahu ngobrolnya. Quality time dulu lah kita. Habis itu biar dapat extra service. Oke, bagus.